Baik teman-teman, kembali lagi di channel Hanif Farhan-Hawasi. Ada sebuah fenomena yang cukup menarik perhatian belakangan ini. Dalam sejumlah kunjungan yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi ke berbagai daerah, terlihat adanya antusiasme dari masyarakat yang cukup besar. Bukan hanya masyarakat Jawa Barat, tetapi juga masyarakat dari sejumlah wilayah lain di Indonesia, mulai dari Nusa Tenggara Timur, Sulawesi, Papua, hingga beberapa daerah lainnya di Sumatera. Kang Deddy terlihat mendapatkan sambutan hangat dari masyarakat. Fenomena ini tentu menarik untuk kita bahas karena kemudian muncul pertanyaan, apakah popularitas Kang Deddy memang sudah mulai meluas hingga keluar Jawa? Bahkan ada sebagian warganet yang kemudian mulai membicarakan kemungkinan Kang Deddy bakal maju ke level politik nasional. Nah, sekarang saya ingin bertanya kepada teman-teman, kalau suatu saat Kang Deddy memiliki kesempatan untuk maju sebagai calon presiden Republik Indonesia, bagaimana pendapat kalian? Apakah kalian akan mendukungnya? Atau justru kalian memiliki tokoh lain? Tentu, pembahasan mengenai Pilpres masih sangat jauh dan banyak hal yang bisa berubah. Yang menarik untuk kita lihat saat ini adalah bagaimana respon masyarakat ketika Kang Deddy Mulyadi melakukan kunjungan ke berbagai daerah. Bukan hanya di wilayah Indonesia Timur, bahkan sejumlah wilayah Indonesia bagian Barat pun terlihat masyarakatnya datang menyambut secara antusias. Sebelum saya membahas lebih jauh, teman-teman bisa menonton cuplikan-cuplikan video berikutnya. Silahkan. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi yang akrab disapa Kang Deddy Mulyadi atau KDM berkunjung ke rumah adat Kendang Kaper di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Dalam rangka kunjungan kerja dan kegiatan budaya, dalam kunjungannya ia disambut dengan upacara adat khas suku Manggarai saat tiba di rumah adat Kendang Kaper di Manggarai Barat. Sambutan ini menunjukkan penghormatan masyarakat setempat dan pelestarian budaya lokal. Antusiasme warga setempat cukup tinggi, dengan banyak warga yang hadir untuk menyambut kedatangan Gubernur Jawa Barat di lokasi tersebut. Kunjungan ini terjadi terkait rangkaian kegiatan beliau di wilayah Nusa Tenggara Timur, termasuk agenda untuk menjemput dan memulangkan warga Jawa Barat yang menjadi korban dugaan kekerasan dan perdagangan orang di sana. Rama Fari Keshid, RF News melaporkan dari Nusa Tenggara Timur. Oke, tepuk tangan untuk Bapak Gubernur. Iya. Berikutnya Bapak Bupati Cianjur. Kang Deddy. Kang Deddy. Selamat datang di Labuan Bajo, Kang Deddy. Selamat datang di Labuan Bajo. Terima kasih. Selamat datang di Labuan Bajo, ya. Selamat datang di Labuan Bajo, Kang Deddy. Gila. Padahal sudah jelas KDM ke NTT itu untuk menjemput warganya. Tapi antusias dan sambutan warga NTT kepada KDM sangat luar biasa. Ini video faktanya. Ya, saya nitip warga Jawa Barat yang ada di sini. Di Jawa Barat juga banyak warga Nusa Tenggara Timur, ya. Terima kasih Bapak. Saya peluk teman saya. Kerjaan Bapak apa sehari-hari? Sopir. Sopir apa? Sopir taksi bandara. Taksi. Sekarang nyopir. Masih nyopir. Nyopir mana sopirnya? Mobilnya di Bapak, mau jemputnya ini pilotnya Susi Air. Oh, Bapak jemput pilot Susi Air. Ini sudah ada pilotnya. Ya. Mau dibawa kemana? Ke Hotel Pelita. Oh, Hotel Pelita. Nanti ketemu ya? Ya. Kan saya nanti naik lagi Bu Ya. Susi. Berarti kan sopirnya sini lagi kan? Nanti ketemu saya. Ya? Nanti saya mau ketemu Bapak kalau kesini. Oh iya. Pulangnya. Iya, pas pulangnya kita ketemu ya. Terima kasih banyak. Ya. Bapak bisa minta foto Bapak. Bapak bisa minta foto Bapak.
kita. Orang yang paham betul tentang semua daerah di Indonesia, kebutuhan semua daerah di Indonesia, dia paham betul. Jadi Kang Deddy paling cocok. Jadi kita harus bersepakat dan kita dorong dia di 2029. Ya saudara-saudaraku, apalagi orang Jawa Barat, ya orang Jawa Barat itu tidak boleh lari dari Kang Deddy. Ini adalah hari orang Jawa Barat. Jadi harus kita dorong. Harus kita dorong supaya menjadi orang Sunda pertama, orang Jawa Sunda pertama yang menjadi presiden. Karena saya lihat kalau Kang Deddy maju, maka saya bilang bahwa kita akan memenangkan pertandingan ini. Yaitu kalau Kang Deddy maju, pasti kita memenangkan pertandingan ini. Karena apa? Karena Prabowo hari ini sudah gagal. Dia sudah gagal mengelola Indonesia kita. Jadi dia mau pakai cara apapun, juga dia tidak akan menang. Dan menurut saya sudah Prabowo sudah tua. Bapak Prabowo itu cukup istirahat sudah. Sudah saatnya dia istirahat. Sudah saatnya dia istirahat dan kasih kepemimpinan ini kepada anak muda. Anak muda yang punya integritas, anak muda yang rekam jejaknya jelas, anak muda yang sudah terbukti, teruji dan kerja nyata. Nah, dan anak muda itu hanya ada di KDN. Itu. Jadi anak muda itu hanya di KDN. Gitu. Dan memang sudah seperti begitu. Jadi kita harus akui itu. Hari ini kenapa Pak Prabowo itu kalau pidato itu kebanyakan ngelawak, kebanyakan ngomongnya ngawur. Itu karena memang maklum, kita maklumi bahwa beliau ini sudah lanjut usia. Jadi memang ngomongnya begitu. Ngomongnya sembarangan, nggak ada isinya semua. Iya, itu sudah belepotan. Kalau makanya dia kebanyakan keluar negeri, happy di luar negeri. Nah itu karena mungkin sudah lanjut usia, jadi dia butuh liburan yang cukup. Nah, begitu. Bahwa Prabowo ini dia butuh liburan. Dia bukan butuh untuk mau kerja untuk rakyat, tapi dia butuh liburan. Dia mungkin pengen jadi presiden karena mungkin ingin supaya dia bisa keluyuran ke luar negeri setiap saat, setiap begitu. Bukan dia mengurus negara. Makanya negaranya amburadul hari ini. Kita lihat nilai tukar dolar, nilai tukar rupiah yang sudah sampai angka 18.000 hari ini, per hari ini. Itu karena apa? Karena memang presiden kita ini memang seperti tadi saya katakan, sudah lanjut usia, jadi memang sudah tidak punya kemampuan. Tidak punya kemampuan untuk mengelola bangsa kita ini secara baik. Jadi ya faktanya hari ini bagaimana MBG yang amburadul, kepala MBG sekarang ya ditangkap dan lain sebagainya. Ya memang program ini juga program gak jelas. Program ini dibubarkan aja. Gak ada manfaat juga buat masyarakat. Malah jadi ladang korupsi. Program MBG itu. Itu ladang maling semua di dalam. Hari ini kenapa juga nilai tukar rupiah sampai ke angka 18.000? Itu karena apa? Karena memang para investor mereka tidak percaya dengan pemerintahan Prabowo. Faktanya itu. Mereka tidak percaya dengan pemerintahan ini. Kepastian hukum di era Prabowo itu orang meragukan. Makanya mereka lebih memilih untuk menarik uang mereka. Mereka pergi ke misalnya Malaysia atau Asia, negara-negara Asia yang lain daripada di Indonesia. Mereka berpikir kalau mereka bertahan di sini, birokrasinya udah korup,
pemimpin negaranya cuma omon-omon doang, bacotnya gede, katanya macan Asia, tapi giginya ompong. Nah, ini susah. Nah, jadi mereka mending cabut aja dari Indonesia. Itu karena Bapak Presiden kita tidak konsisten dan tidak tegas dalam mengelola bangsa ini, tegas dalam memberantas korupsi di negara kita. Bapak Presiden kita ini terlalu banyak ngelawak, tadi saya bilang, terlalu banyak ngelawak dan terlalu banyak omon-omon doang. Itu. Makanya hari ini kondisi, saya mau bilang di kita di Papua ini paling sengsara di era Prabowo. Makanya ketika KDM datang di Papua, kita suka dengan KDM, kita cinta dengan KDM karena kita lihat KDM yang bisa bawa perubahan untuk negara ini, untuk Papua. Itu. Jadi terserah mau kalian di Jawa mau bela Prabowo sampai bagaimana rupa. Kami tidak merasakan apa-apa di era Prabowo. Kami susah. Yang dulunya kita bisa dapat bensin satu harga dengan di Jawa, sekarang tidak. Bensin di Papua mahal sekali. Itu. Yang dulunya kita bisa dapat bensin satu harga dengan saudara-saudara di Jawa, sekarang ini mahal semua di Papua. Terus apa yang kita mau banggakan dari Prabowo? Apakah saya harus menjilat Prabowo untuk membela dia? Oh, saya tidak bisa seperti begitu, saudara-saudaraku. Saya tidak bisa menjilat Prabowo. Kalau Prabowo gagal mengelola Indonesia, saya harus akui itu. Saya ini pendukung Prabowo dulu. Kita orang sama-sama kerja untuk Prabowo untuk jadi presiden. Tapi kalau hari ini dia gagal, saya bilang dia gagal. Ngapain saya harus bela dia? Emang dia kerjanya betul? Dia kerjanya benar untuk Indonesia? Apakah saya punya saudara-saudara di Jawa yang tidur di kolom-kolom jembatan sudah diperhatikan? Saya ini orang Papua. Saya tidak punya hubungan darah dengan saudara-saudara saya yang ada di dalam kolom jembatan di Jawa sana. Ya, saya tidak punya hubungan darah, tapi mereka adalah bagian dari saya, saudara-saudara saya semua. Jadi kalau ada kepala negara yang naik duduk, kantor presidennya dekat dengan saudara-saudara saya yang masih minta-minta di pinggir jalan di Pulau Jawa, atau saya di Papua yang belum disentuh, ada pedalaman-pedalaman lain di Sulawesi, di Kalimantan, dan lain sebagainya. Bahkan di Pulau Jawa saja, misalnya kita bilang di Provinsi Banten, ada suku-suku yang masih mempertahankan adat istiadat mereka, belum terlalu juga diperhatikan karena memang mereka minta untuk tidak boleh ada modernisasi masuk di daerah mereka, di daerah mereka. Ada banyak. Makanya saya mau bilang bahwa saya ini tidak akan membela pemerintah yang kerjanya ngawur. Jadi kalau hari ini kita yang punya mandat itu, negara ini milik rakyat, bukan milik penguasa, bukan milik presiden. Presiden Prabowo itu kita memberikan amanah kepada dia untuk dia mengelola bangsa kita, mengelola aset-aset negara kita ini. Kalau dia kelolanya tidak baik, dia kelolanya tidak bisa mensejahterakan kita seluruh masyarakat Indonesia, maka kita punya hak untuk menurunkan dia, kita punya hak untuk menggantikan dia dengan anak muda Indonesia yang lain, yang punya kemampuan intelektual yang cukup, yang punya kemampuan secara kepribadiannya, yang punya kemampuan, punya pengalaman, punya jam terbang. Kita kasih kesempatan untuk yang lain, bahwa negara ini perlu ada regenerasi, dan kepemimpinan di negara ini harusnya kita bagilah. Kalau kau sudah jadi, kita sudah kasih ke kau tidak becus, ya kita ganti. Simple itu. Kita tidak perlu juga menjilat Prabowo sampai terlalu. Dia kasih apa untuk kita? Dia kasih apa? Dia kasih apa, kesejahteraan apa untuk seluruh masyarakat Indonesia? Yang saya tidak suka dari Pak Prabowo adalah dia terlalu menganggap remeh semua hal. Misalnya ketika dolar naik, dia mengatakan bahwa kan orang di desa nggak pakai dolar. Iya memang kita ini nggak pakai dolar. Bahkan kita ini lihat
wujud pegang uang dolar saja nggak pernah. Pak Prabowo yang terhormat, kita nggak pernah pegang dolar, nah, kita nggak tahu. Tapi kalau dolar itu naik, harga-harga juga pasti ikut naik. Karena apa, Bapak yang terhormat? Bapak itu presiden, jadi tidak boleh ngomong seperti itu ya. Kita rasa lucu. Kita yang masyarakat biasa ini rasa lucu. Kok ada presiden ngomongnya ngawur seperti begitu? Kok ada presiden yang ngomongnya ngawur? Memang rakyat di desa itu nggak pakai dolar. Memang kita nggak pakai dolar. Tapi kalau dolar itu naik, semua harga ikut naik. Dan pasti kami di desa juga ikut tersiok-siok dengan harga-harga pangan, harga-harga beras, harga-harga gula, kopi, dan lain sebagainya. Dan hari ini kami merasakan. Kalau saudara-saudara di Jawa mungkin tidak terlalu merasakan dampaknya betul-betul. Mungkin harga-harga ya murah karena semua akses pasarnya mudah. Sedangkan kami di Papua, kami ini menangis, Pak. Gitu. Kami ini susah. Begitu. Kami yang mendapatkan kalau dolar sampai naik sampai ini. Itu kami yang terlalu sengsara. Dan hari ini kami merasakan hal itu. Jadi Bapak itu kalau ngomong itu ya dipikir-pikir dulu. Bapak ini presiden. Nah, harusnya Bapak bagaimana caranya supaya membangun image trust yang baik kepada dunia internasional, memastikan bahwa kepastian hukum di Indonesia itu baik, agar investasi itu masuk dan orang percaya dengan negara kita, orang percaya dengan kepemimpinan Bapak. Nah, kalau ada investasi masuk secara besar-besaran dan investasi diatur secara baik sehingga semua untuk kesejahteraan rakyat, bukan semua untuk kepentingan perutnya para elit-elit di Jakarta. Begitu. Harusnya semua investasi itu untuk kesejahteraan rakyat di seluruh Indonesia. Jadi hari ini kenapa saya suarakan untuk menggantikan Prabowo? Karena saya punya hak mutlak. Saya punya sebagai warga negara, sebagai rakyat Indonesia, saya punya hak. Karena saya yang memberikan mandat itu kepada dia. Bukan dia yang memberikan mandat itu. Dia itu saya tugaskan. Dia menjadi presiden karena kita tugaskan. Seluruh masyarakat Indonesia memberikan tugas amanah kepada dia. Kita memberikan dia gaji. Lewat apa? Lewat pajak kita. Lewat semua kerja-kerja kita. Mulai dari petani, semua pekerjaan yang kita lakukan ada pajak yang dipungut oleh negara. Untuk apa? Menggaji presiden, untuk menggaji menteri, untuk menggaji seluruh kepolisian, tentara, dan lain sebagainya. Seluruh pejabat yang di republik ini digaji oleh rakyat. Maka kalau pemimpin negara kita, pemimpin yang kita awalnya kita percaya bahwa dia akan membawa perubahan bagi negara kita, membawa kesejahteraan bagi hidup kita semua, tapi kalau dia gagal, maka wajib hukumnya kita menggantikan dia tanpa harus kita ada tawar-menawar itu. Dia tidak perlu tawar-menawar dengan kita, karena hak mutlak itu ada di tangan rakyat, bukan di tangan presiden. Ya, hak mutlak itu ada di tangan kita sebagai rakyat. Jadi rakyat ini derajatnya jauh lebih tinggi, yang harus dipahami oleh seluruh.
Kecamatan Jawa Tengah Sungai. Iya. Coba Sungai Jawa Tengah. Jadi Sundanya. Jawa apa itu? Oh, berarti Jawa. Oh, berarti Sunda. Ini perbatasan anak. Batas. Ini sudah jatuh cuma ke Jawa Tengah tadi 5 menit. Desa apa ini? Desa Panulisan. Desa Panulisan. Oh, udah Jawa Tengah. Jawa Tengah. Sudah. Udah masuk Jawa Tengah. Udah masuk Jawa Tengah apa ini? Udah daya luhur. Oh, Jawa Tengah. Iya. Tapi ngomongnya Sunda. Iya. Bapak yang potong ya. Oh, iya teh Jawa Tengah. Ngomongnya Sunda. Ngomong nama Sundanya. Desa Panulisan. Desa dari Luhur Kabupaten Cilacap. Dari dia Oh, berarti itu Jawa. Ya kecamatan apa namanya? Daya Luhur. Oh, aya orang Cilacap ngomongna Sunda. Aya orang Pangandaran ngomongna Jawa. Aya orang Ciamis ngomongna Jawa. Aya orang Cilacap ngomongna Sunda. Iya di dia tempatnya di Sunda. Sunda. Jadi ibu mah piknik ke Jawa Barat 5 menit. Orang Jawa Barat piknik ke Jawa Tengah 5 menit. Alhamdulillah sekedar ngangge grab-graban Pak. Grab. Tiap hari lintas provinsi Pak. Foto dari Bapak. Di foto di si Bapak. Mohon. Lamun ka Cilacap ka kota Tebing. Majenang. Wanarja Majenang. Majenang saja ai ka Banjar. Purwokerto 15 menit. Jadi balanya ka Banjar. Mohon. Nah urang dia loba boga ka Bogor lobana ka mana? Jangan kemana. Lamun abdi boga ka Bogor urang dia mana teu? Ya Allah Pak Dewi. Wah, Malaysia jauh. Ya, orang Itu. Bapak. Cel. Halo Bapak, abi yang ciri. Bapak, abi yang nangis.
Baik teman-teman, itu dia dokumentasi ketika Kang Deddy Mulyadi berkunjung ke beberapa daerah di wilayah di Indonesia. Di sini saya sudah merangkum sebuah catatan. Kalau kita hanya melihat 1 atau 2 video, tentu belum cukup untuk menyimpulkan seberapa besar tingkat popularitas seseorang. Namun, apabila fenomena tersebut dibandingkan dengan hasil survei atau data elektabilitas dari lembaga survei yang kredibel, kita bisa mendapatkan gambaran yang lebih lengkap mengenai tingkat penerimaan publik. Artinya, ada 2 hal yang menarik untuk diperhatikan. Pertama, data survei yang menggambarkan tingkat elektabilitas. Yang kedua, respon masyarakat yang dapat kita lihat secara langsung ketika seorang tokoh hadir di tengah-tengah mereka. Memang, sambutan masyarakat dalam sebuah acara tidak otomatis bisa dijadikan ukuran pasti mengenai kredibel elektabilitas nasional. Bisa saja ada faktor lain seperti lokasi, popularitas lokal, jenis acara, atau kelompok masyarakat yang hadir. Tetapi tetap saja, ketika seorang tokoh mendapatkan perhatian yang cukup besar di berbagai daerah, hal tersebut merupakan fenomena politik yang menarik untuk diamati. Dan yang membuat pembahasan mengenai Kang Deddy semakin menarik adalah popularitasnya tidak hanya menjadi perbincangan di Jawa Barat, namanya juga sering muncul dalam pembicaraan politik nasional. Apakah popularitas tersebut nantinya benar-benar bisa berkembang menjadi dukungan politik yang lebih luas? Tentu kita belum bisa memastikannya. Semuanya masih sangat dinamis dan akan bergantung pada banyak faktor, termasuk kinerja, kebijakan, komunikasi politik, serta bagaimana masyarakat menilai kepemimpinannya ke depan. Namun, ada satu hal yang menurut saya penting adalah ketika kita tetap bisa memberikan kritik kepada Kang Deddy. Tidak ada seorang pemimpin pun yang sempurna. Dalam negara demokrasi, kritik merupakan bagian penting dari kehidupan masyarakat. Ketika ada kebijakan yang dianggap kurang tepat, masyarakat tentu berhak menyampaikan keberatan dan memberikan masukan. Tetapi ada perbedaan antara kritik dengan sekadar mengejek atau menyerang pribadi. Kritik yang baik seharusnya membahas kebijakan, menunjukkan persoalan, menggunakan data jika memungkinkan, dan